Jadi Nagarjuna itu adalah seorang filsuf di India, filsuf Buddhis ya, filsuf Buddhis Mahayana yang mengemukakan, beliau terkenal oleh Madhya Makanya, jadi ajaran jalan tengah. Paling ininya, teks paling utamanya adalah Mula Madhyamaka Ika. Yang akan dipakai untuk presentasi kali ini adalah bab 1 dari Mula Madhyamaka. Jadi langsung pertama bahwa ini jadi Pratyaya Pratamang Prakaranang. Jadi maksudnya kayak bahasa Indonesia kita kalau di Sanskrit itu kayak pratamang. Pratamang ya pertama. Jadi prakaranang itu risalah atau tritis kalau bahasa Indonesia. Jadi prataya pariksa. Periksa itu seperti ya kayak bahasa Indonesia ya periksa, maksudnya analisis. Jadi prataya itu kondisi. Jadi risalah pertama analisis mengenai kondisi itu maksudnya bab pertama dari buku ini Mula Madhyamaka Karika. Jadi nah di bab pertamanya itu Acarya Nagarjuna itu bilang bahwa bukan dari dirinya sendiri. Nak suatu napi parato, maksudnya parato itu dari yang lain. Kalau suatu dari diri sendiri. Dua bayang itu dua, maksudnya bukan pula dari keduanya. Terus na pa hetu taha. Jadi maksudnya bukan pula dari tiada penyebab. Na itu tidak. Jadi, nah maksudnya itu bukan dari, jadi dianalisa dengan tetralema atau status quote bahwa apapun yang muncul ini itu kan bukan dari dirinya sendiri, bukan dari diri sendiri, dari yang lain, atau dari diri sendiri dan yang lain, atau bukan dari diri sendiri dan tidak yang lain. Jadi tetralema, cuma 4 itu kemungkinannya. Nah, itu dianalisa pertama jadi oleh diri sendiri ya, oleh Nagarjuna itu ditolak semua. Jadi suatu efek itu tidak bisa dihasilkan dari diri sendiri ternyata, dari sebab tidak bisa dihasilkan dari yang lain juga. Tidak dihasilkan dari keduanya, bukan keduanya juga. Nah, sekarang oleh pertama kali jadi kemunculan dari diri sendiri itu pendapatnya aliran Sangkya. Nah, Sangkya ini contoh yang Sangkya itu jadi kalau di tradisi di filsafat timur itu kan Hindu itu kan istilah untuk orang dari barat yang atau Persia bilang bahwa ajaran dari India jadi dibagi dua, Astika dan Nastika lah. Kalau Nastika jadi Naasti itu maksudnya tidak mengakui Veda, itu ada Buddha, Jain, Charvaka. Kalau yang Astika itu ada Sangkya ini, lalu Yoga, Purwa Mimangsa, Utara Mimangsa, sama Nyaya Vaisesika, ada 6. Jadi Saddarsan. Nah ini Sangkya ini salah satu yang paling kuno jadi mengakui Weda tapi paling kuno Sangkya. Nah menurut Sangkya bahwa kemunculan yang disebut sesuatu efek itu munculnya efek akibat dan sebab itu esensinya yaitu di sebabnya itu sendiri. Contoh yang mereka berikan itu ya ini benih biji, kalau bahasa sanskrikatnya bisa. Itu biji itu adalah sebab sekaligus akibat. Jadi tunas itu sesungguhnya ya biji sama aja. Jadi sebab dan akibat itu ada satu di dalam sebab. Makanya disebut kausasi tapi dari diri sendiri. Lalu contoh kedua adalah yogurt dan susu. Itu sesungguhnya satu. Jadi efek itu secara potensi ada di sebab. Jadi bukan hal yang berbeda. Swa kausasi, suatu, swa. Jadi swa kan sendiri. Itu menurut Sangkya. Nah, pertama kali dalam mengulas Mula Madhyamika Karika itu secara tradisi itu memang perlu dari komentarnya itu Madhyamaka Watara. Madhyamaka Watara itu Madhyamaka itu artinya ya sama Madhyamaka aliran jalan tengah Watara. Jadi masuk ke dalam aliran Madhyamaka. Ini kitab yang dibuat oleh Chandrakirti. Nah, bagi
telah diulas oleh Chandra Kirti bahwa disebut ke kausasi dari penyebab dari efek, tapi swakausasi atau swato itu maksudnya penyebab dari diri sendiri itu tidak mungkin karena ada beberapa argumennya. Contoh, tidak ada tujuan bagi sesuatu yang telah muncul kan, kalau akibat itu benar-benar sudah ada nanti untuk muncul kan sudah muncul, jadi sebenarnya redundan. Lalu tidak ada waktu untuk akibat itu untuk muncul karena dan tanpa akhir. Jadi biji ya akan terus jadi biji juga. Sebab ya kalau benar-benar sebab dan akibat itu satu, jadi ya sebab itu akan menghasilkan sebab itu sendiri, benar-benar tidak bisa dibedakan. Jadi ya biji akan terus jadi tidak tunas untuk muncul. Nah kalau ciri sebab dan akibat itu jadi tidak bisa dibedakan, yang argumen ketiga. Jadi kan sebab dan akibat dikatakan satu dari diri sendiri. Sebab dan akibat adalah satu. Jadi tidak ada, kalau benar-benar satu ya tidak bisa kita bedakan kalau benar-benar identik. Jadi biji dan tunas ya sama, kenyataan kan tidak. Lalu sebab dan akibat itu sama sekaligus berbeda. Kita bisa melihat biji sekaligus tunas. Padahal kan kita bisa bedakan ini biji lalu jadi tunas. Nah, argumennya oleh Sangkya itu bilang begini bahwa kalau bukan biji, misalnya bukan biji padi, bukan biji padi, ya kami apapun ya tidak akan jadi beras, ya harus biji padi. Maka mereka tetap punya pendapat bahwa swakausasi ini oleh Sangkya. Lalu, nah sekarang yang lainnya, jadi bahwa sebab dan akibat itu berbeda. Dalam artian dalam Madhyamika itu adalah yang diserang adalah pandangan inherent. Jadi ada suatu inti inherent. Jadi kalau tadi swakausasi itu ada sesuatu yang benar-benar inti yang itu dalam suatu benda itu ada suatu atom atau suatu inherent. Nah, ini yang disebut yang lain juga maksudnya adalah benar-benar berbeda secara independen. Hubungan benar independen. Nah, jadi menurut ini pakai contohnya adalah ayah dan anak. Ayah dan anak kan beda. Ayah bisa ada tanpa anak, tapi anak tidak bisa ada tanpa ayah. Maksudnya anak kandung ya. Jadi asimetrik. Jadi berbeda secara inherent menurut yang menganggap ini. Jadi ini pandangannya dari aliran filsafat selain Sangkya, misalnya Vaibhashika. Jadi Buddhis kan ada aliran-aliran lain. Ini salah satu yang jadi atomisme yang realis. Jadi benar dia mengakui adanya satu atom itu berbeda dari benda-benda lain, gitu misalnya. Nah, contoh jadi kalau suatu sebab dan akibat itu benar-benar berbeda secara inherent, secara independen, maka menurut di dalam Madhyamaka Watara ini dikatakan bahwa berarti gelap itu dapat muncul dari api. Kan misalnya kan benar-benar beda. Misalnya api bisa muncul dari air. Padahal kan gini, bahan misalnya batu bara, kayu bara itu kan sebab dari api. Nah, tapi menurut mereka bahwa kayu bakar dan api itu benar-benar dua hal yang berbeda. Nah, sekarang air dan api itu kan juga dua-dua hal yang berbeda. Berarti harusnya kalau benar-benar sama-sama berbeda, benar-benar tidak ada hubungan sama sekali, harusnya ya dari air bisa muncul api. Itu yang dimaksud. Atau kalau dari api bisa muncul kegelapan, atau dari api muncul air gitu. Jadi maksudnya benar-benar beda, yang sama-sama beda, kenapa harus dari kayu bakar muncul api? Kenapa tidak dari air dan api? Jadi itu yang tidak bisa dijelaskan oleh yang menganut efek dari yang lain. Nah, sama Dr. Reno. Ini slide-nya tampaknya belum jalan. Oh, nah. Atau kalau begini kelihatan, maaf. Nah, sekarang jalan. Oke. Oh, tadi sampai mana ini ya? Di kami sih masih slide 1, Dr. Reno tadi. Dari tadi. Iya. Oh, iya. Ya ini tadi ya. Langsung aja. Oke. Jadi yang tadi yang dari sini ya, yang bukan dari sini ini suatu napi parato ini. Lalu ini contohnya biji dan tunas, lalu yogurt, lalu ya ini yang tadi sudah.
Lalu yang ini jadi argumen yang kedua bahwa kan sebab dan akibat kalau benar-benar berbeda, dia kan tidak hadir di saat yang sama. Lalu kan kalau kita bisa bilang hal itu lain, kalau kita bisa membandingkan kan secara langsung simultan. Kalau hadirnya tidak lain kan kita tidak bisa benar-benar membayangkan. Misalnya kita bayangkan dua baju, lebih bagus mana, kan dua-duanya kan idealnya entah itu dalam bentuk memori atau apa kan harus hadir bersamaan. Nah sama ini sebab dan akibat dia tidak hadir pada saat sama, sehingga di dalam Madhyama Kawatara ini tidak dikatakan dia adalah tidak bisa disebut biji adalah hal yang lain dari tunas. Lalu ini tidak ada kemunculan jika lalu tapi kalau sebab dan akibat itu munculnya pada saat yang sama, itu juga jadi tidak ada hubungan sebab akibat juga, karena ya sama seperti dua benda misalnya komputer dan saya kan saya tidak disebabkan oleh komputer, munculnya juga barengan kan, jadi bukan tidak ada hubungan sebab akibat juga begitu. Lalu nah oleh yang bagian A ini yang tadi yang dari air bisa muncul api ini menurut disanggah oleh yang menganut itu bahwa kan biji padi sesuatu dapat dihasilkan dari hal lain, itu yang disebut akibat. Nah, sesuatu menghasilkan sesuatu mesti hal lain, itu disebut penyebab. Mesti hal lain, maksudnya hal yang berbeda ya, secara inheren, secara independen. Memang dari beras itu munculnya pasti nasi, karena tidak mungkin kalau di contohnya ini barley ya, jelai, kayak biji-bijian yang selain nasi lah, bukan biji padi. Jadi dari beras ya tidak mungkin dia akan muncul jagung atau jelai, karena tidak ada kesinambungan di beras dengan jagung. Itu menurut kritik yang mengkritik Nagarjuna itu seperti itu. Lalu oleh Nagarjuna atau oleh Candrakirti dijawab lagi, memang betul bahwa teratai, bunga kimsuka itu yang warnanya ungu, oranye gitu. Dan lainnya memang tidak dianggap sebagai penyebab munculnya nasi. Jadi tidak pula dari teratai tidak bisa muncul nasi, namun tidak ada potensinya di situ. Nah, juga tidak ada kesinambungan lah. Mengapa kok dari teratai tidak bisa muncul kesinambungan dengan nasi? Karena hal itu hal lain lah. Otomatis orang yang bilang kesinambungan tadi itu juga sesungguhnya dia melakukan argumen yang sirkuler, bahwa itu hanya yang beda, dia tidak bisa menjelaskan apa itu beda. Kalau benar maksudnya beda dalam artian independen ya. Kan padahal kan sesuatu itu beda harus ada hal lainnya disebut beda. Kalau dia sendiri kan tidak beda. Begitu. Itu jawaban dari Candrakirti. Lalu jika sesuatu disebut penyebab dari munculnya suatu hal lain, akibat dan sebab berbeda, benar-benar berbeda, tidak ada hubungan, maka pertanyaannya apakah akibat dari penyebab itu ada? Nah, kalau akibatnya sudah ada jadi simultan ada. Nah, untuk apa akibat itu dimunculkan kalau sudah ada dari awal? Jadi kan tidak mungkin. Lalu yang kedua kemungkinannya apakah akibat dari penyebab itu tidak ada? Nah, kalau akibat itu ternyata tidak ada, bagaimana sesuatu misalnya A disebut sebab, B akibat. Nah, kalau B-nya ternyata tidak pernah muncul, jadi A juga tidak bisa disebut sebagai penyebab. Sama seperti anak, tidak ada anak, tidak bisa disebut ayah orang lain itu. Lalu yang kemungkinan ketiga, apakah akibat dari penyebab itu ada dan tidak ada? Nah, kalau semuanya sudah ditolak, ada dan tidak, digabung pun juga tidak akan jadi ada dan tidak ada. Kalau akibat dari penyebab itu tidak ada dan lalu apakah yang keempat akibat itu tidak ada dan bukan tidak ada, itu juga tidak mungkin, karena benar-benar sudah di luar ini semua, berarti juga tidak ada. Itu jadi seperti itu kalian di Candrakirti. Lalu Catwaraha ini 4, jadi Prajaya, jadi ada 4 kondisi. Hetu jadi hetu penyebab, hetu itu penyebab, alambana itu pendukung. Lalu tanpa perantara, samanantara, jadi sama hampir-hampir mirip ke Indonesia sama Sanskertnya ya bahasa kita. Antara anantara itu maksudnya antara, jadi
tanpa perantara. Lalu dominan itu adipati ini. Tadwaifam dipateang. Itu dipateang. Itu dipecah jadi adipati. Adipati pradaya. Pancama, ini Pancamaha itu tidak ada kondisi kelima. Cuma 4. Ini menurut tradisi filsafat timur cuma 4 ini. Nah, seperti kita bilang lampu di ruangan ini menyala, mengapa lampu di ruangan ini menyala? Hanya menurut jawaban dari Hetu, kondisi yang penyebab, ya karena saya menekan di ruangan ini. Kalau bisa juga dijawab karena lampunya nggak rusak, ada kabel listrik lampu, ada arus listrik, sehingga nyala lampunya. Itu kondisi yang ada di alam banyak. Kalau bisa juga dijawab ya karena ada emisi foton yang dia sampai ke sel batang atau sel kerucut di mata, retina, lalu dikonversi jadi sinyal listrik, lalu disalurkan ke otak melalui nervus opticus dan seterusnya. Itu disebut kondisi tanpa perantara. Jadi benar-benar kondisi kecil-kecil yang benar-benar ini, yang benar-benar tanpa perantara. Lalu yang kondisi misalnya kenapa kok ya supaya kita dapat melihat, makanya kenapa ruangan ini lah ya sama kayak kalau di Yunani kan ada kausa, mungkin agak beda ya, kausa efisien, terus ada kausa final ya. Ini mungkin kausa final yang lebih mirip kondisi dominan. Yang tapi sini nggak ada kausa formal. Kausa material juga nggak ada. Nah, lalu ini nahi swabhawa. Jadi nahi itu nggak ada. Jadi esensi benda itu tidak di kondisi manapun. Jika tidak ada esensi diri sendiri, maka tidak ada pula esensi yang lain. Itu maksudnya ya kalau esensi benda itu tidak kan kita bilang sebut ada yang lain, itu kan harus minimal 2 benda. Nah kalau di diri sendiri itu tidak ada, maka kita bisa bilang juga ada esensi lain. Yang lain itu butuh konsep adanya yang bukan yang lain. Jadi mereka saling interdependent, bukan independen tapi interdependent. Jadi kalau tidak ada di kondisi diri sendiri, ya maka tidak ada di kondisi lain. Ini yang ayat ketiga ya tadi. Lalu yang keempat, nah kriya. Ini kriya na pradaya wati. Na pradaya ya kriya. Kriya itu maksudnya kekuatan, bisa terjemahkannya itu kekuatan untuk bertindak. Kriya itu kekuatan untuk bertindak. Daya penyebab, kalau kekuatan untuk bertindak itu tidak memiliki kondisi, jadi ini penjelasannya ini. Penyebab itu dipercaya bahwa misalnya kenapa kok biji beras itu bisa menghasilkan nasi? Karena ada power dari suatu kekuatan daya penyebab bisa menyebabkan jagung, bisa menyebabkan beras, bisa menyebabkan nasi. Yang kekuatan itu tidak dimiliki oleh biji jagung. Itu yang bagi penganutnya itu. Nah, ini jadi Nagarjuna itu membuat karya beliau itu dia mempersiapkan argumen-argumen yang lain, dia sanggah. Nah, salah satunya adalah daya penyebab ini sendiri. Jadi kalau misalnya sebab untuk menjadi akibat itu butuh suatu hubungan, butuh suatu daya penyebab. Nah, daya penyebab ini sendiri itu kan sebuah fenomena. Apakah dia mempunyai kondisi? Kalau ini bahasa Sanskritnya anawasta. Anawasta itu tidak, awasta itu dasar. Maksudnya tidak ada dasarnya. Jadi infinite regress. Jadi kalau daya penyebab itu tidak punya, jika daya penyebabnya itu punya kondisi, lah kondisi untuk menghasilkan daya penyebab itu apakah dia juga punya daya penyebab? Nah, daya penyebabnya itu nanti apakah juga terdiri dari harus bisa dihasilkan dari kondisi? Nah, kondisinya apakah juga nanti punya daya penyebab? Nanti tidak akan selesai. Jadi infinite regress, anawasta. Nah, tapi kemungkinan kedua, jika daya penyebab itu tidak punya kondisi, jadi sebab dan akibat kan di tengah-tengahnya daya penyebab. Nah, daya penyebabnya sendiri itu tidak ada, dia munculnya begitu aja, tidak ada penyebabnya lagi. Nah, itu kan jadi dia sendiri tidak terjelaskan dengan prinsip sebab akibat yang pertamanya begitu dipertahankan ya. Nah, itu jadi kesusahannya. Jadi daya penyebab pun
itu tidak, menurut Nagarjuna juga tidak ada. Nah, nah sekarang yang menarik, kalau memang hukum sebab akibat kausalitas itu tidak ada, ini utpanadyate pratitye maniti ini. Nah, jadi maksudnya kalau hukum sebab dan akibat itu tidak ada, bagaimana mungkin kenapa selama ini kita menemuinya beras kita nanam ya jadi nasi, nggak pernah jadi jagung kan? Atau air nggak pernah muncul api. Mengapa? Katanya di hukum sebab akibat kan menurut Nagarjuna kan tidak ada. Berarti tidak ada koneksinya, tidak ada gaya penyebabnya. Oleh Nagarjuna dijawab gini, ya kita hanya bilang ini adalah akibat dari sebab ini, ya hanya karena kita mengamati dari ini muncul itu, sehingga ini disebut kondisi atau disebut sebab. Nah, selama itu tidak muncul dari ini, maksudnya selama yang kita sebut akibat itu tidak muncul dari sebab, ya kita pasti nggak mungkin bilang itu kondisi, hanya sesimpel itu. Jadi kita penalaran bahwa sebab akibat, cause and effect, itu hanyalah hasil kesimpulan kita dari penalaran induktif. Nah, kalau di zaman modern kan bilangnya hanya induktif, bukan deduktif, bukan a priori. Jadi kita tidak, kalau orang zaman dulu, biji beras, dia melihat biji beras tadi tidak akan punya pikiran, wah ini besok jadi nasi. Kan dia coba trial dan error, jadinya nasi. Jadi dia bukan a priori. Jadi yang disebut juga oleh di India juga bilangnya bahwa itu hanya sesimpel dari ini karena muncul itu. Begitu yang itu tidak muncul dari ini, ya itu tidak. Ya kalau di John Stuart Mill kan ada 5 metode untuk kausasi juga ya mirip-mirip, hanya mengolah ini ya. Ya itu mirip kalau di Wittgenstein itu memang Nagarjuna agak mirip bahwa menurut Wittgenstein bahwa yang disebut ketahayulan adalah kita mempercayai adanya causal nexus. Ya bukan berarti Wittgenstein tidak menolak sains ya, cuma maksudnya kalau kita benar-benar menganggap bahwa hukum sebab itu adalah hal yang absolut, bahwa itu adalah superfisi. Jadi malah bukan benda yang tidak ada. Naiva sat itu satu sat itu maksudnya ada, kalau asat itu tidak ada. Jadi bukan benda yang tidak ada itu tidak punya kondisi. Nah, bendanya kan benda yang tidak ada bagaimana bisa punya kondisi. Nah, benda yang ada pun juga tidak punya kondisi. Ini benda yang tidak ada, bagaimana jika benda itunya sudah ada juga untuk apa ada kondisi. Jadi kalau benda itu ada, kita tidak pernah lihat kausasi ini di kehidupan sehari-hari aja, kita tidak pernah lihat. Itu hanya cara kita untuk memaknai kejadian dari ini, setelah ini timbul itu. Hanya itu aja. Jadi benda yang tidak ada, nggak ada kondisinya. Tapi benda yang sudah ada, kalau benar-benar sudah ada, ya kita untuk apa ada kondisi gitu. Gitu aja. Jadi ketika bukan benda yang ada maupun bukan ketiadaan, telah ditelaah. Jadi maksudnya sana jadi ya tidak. Jadi ya ini sama kayak tadi, bahwa bukan benda yang ada maupun bukan yang tidak ada. Bukan yang ada tadi sudah dianalisa tidak bisa. Yang tidak ada juga tidak ada kondisi. Lalu adanya ketiadaan yang ada. Jadi ketiadaan yang ada ini mungkin mirip-mirip kayak Meinong itu ya. Kalau ketiadaan yang ada itu sendiri sudah kontradiksi ya. Jadi itu pun juga tidak bisa punya kondisi. Jadi bagaimana penyebab, kalaupun ada ya nggak ada gunanya. Nah ini alambana ini anan lambana itu maksudnya anan lambana ewayang sandharma upadi. Jadi maksudnya sebuah gambaran alambana itu bisa dikatakan sebagai gambaran pikiran. Nah kita lihat pohon. Nah bagi orang zaman dulu bahwa pohon itu
adalah penyebab langsung dari kita punya persepsi pohon, pikiran tentang pohon. Hadirnya kan harus simultan. Nah, menurut Nagarjuna itu tidak mungkin karena pasti ada jarak antara pohon dengan mata kita. Kan ada pasti kalau di sekarang aja kan foton, ada jaraknya foton dari pohon masuk ke mata kita, lalu diproses di otak. Itu aja jelas tidak mungkin simultan. Jadi yang pohon yang kita lihat sekarang, layar komputer yang kita lihat sekarang aja ini adalah mungkin 100 milisecond yang lalu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa sebabnya itu maksudnya simultan. Nah, kalau tadi tidak bisa simultan kan maka kita tidak bisa bilang itu adalah sebab. Itu seperti sebab yang lain. Seperti itu. Jadi itu yang ditolak oleh Nagarjuna. Jadi karena benda itu tidak muncul, maka kelenyapan juga tidak ada. Jadi kalau yang benda yang tidak muncul, kelenyapan itu juga tidak ada. Kalau nggak pernah muncul ya, maksudnya kalau benda tidak pernah muncul atau dia selalu muncul tapi tidak pernah lenyap, itu juga tidak bisa tanpa kondisi. Maksudnya tanpa kondisi. Sehingga kondisi tanpa perantara itu tidak masuk akal. Jika sesuatu telah lenyap, ya seperti tadi, kalau misalnya kayak kita tadi yang foton itu sudah, foton kan jalannya misalnya ke mata, itu kan kejadiannya sudah yang lalu. Kalau itu benar-benar sudah lenyap, bagaimana kita bisa bilang itu adalah kondisi bagi yang sekarang? Dalam artian, jadi kondisi yang kita sebut sebab akibat itu hanyalah murni konsepsi pikiran kita, tidak pernah kita temui. Yang dimaksud Nagarjuna seperti itu. Nah, menurut Nagarjuna, bahwa jika benda bawanang, bawa itu esensi bawanang itu tanpa esensi. Maksudnya, jika benda itu tidak ada sebagai, kalau benda itu munculnya dengan esensi, maka justru prinsip prinsip interdependent itu maka tidak mungkin. Nah, kalau benda punya esensi, berarti kan dia tidak tergantung oleh benda lain. Misalnya nasi selalu ada. Untuk apa kita nanak nasi? Nasinya selalu ada. Namanya inherent independen kan berarti dia selalu ada. Itu yang disebut justru karena adanya sunyata. Maksudnya ketika sunyata itu diartikan bukan kosong melompong ya, tapi kosong dalam artian tidak ada inti. Justru karena tidak ada esensi, tidak ada inti, maka prinsip sebab akibat itu bisa kita pikirkan. Biarpun sebab akibat itu sendiri juga adalah kosong, adalah sunya. Tapi secara konvensional kita tetap bilang bahwa, jadi kita bilang saya menendang bola, jadi kita dibedakan saya menendang bola ini menyebabkan bola itu bergerak. Itu sesungguhnya kalau menurut Nagarjuna juga tidak tepat. Yang benar adalah saya menendang bola dan bola itu bergerak. Kita hanya seperti itu ya. Kata-kata sebab itu hanya dalam pikiran kita. Yang kita amati ya hanya dua peristiwa yang berurutan aja, yang selalu berurutan. Dan yang tadi yang dimaksud oleh ini prinsip regularitas ya, gitu. Hanya regularitas semata. Dan itu tidak niscaya. Kalaupun dunia ini diciptakan dengan hukum yang lain pun masih bisa kita pikirkan. Ya, jadi terlalu yang pada yang ayat 11 ini, ya ini adalah kritik dari orang lain ya yang bilang ya ini Nagarjuna menyiapkan kritik untuk jadi dia sudah mengantisipasi kritik yang akan muncul dari orang yang bilang bahwa hukum sebab akibat itu mutlak. Jadi kalau menurut mereka yang tidak setuju dengan Nagarjuna itu bahwa dari efek itu kan tidak ditemukan dalam gabungan atau dalam kondisi atau gabungan kondisi. Bagaimana efek yang tidak ada dalam kondisi ini kok bisa disebut muncul dari kondisi? Begitu. Nah, lalu 11, 12, 13 ini satu kesatuan rangkaian. Lalu ya seperti tadi lah, kenapa kok akibat yang tidak ada itu muncul dari kondisi ini? Kenapa kok sama kok beras nasi kok munculnya cuma dari beras kok nggak dari jagung? Orang yang tidak setuju bilang seperti itu. Lalu yang keempat, yang ketiga juga, nah efek sendiri itu kan dari kondisi. Nah,
kondisi itu sendiri tidak punya esensi. Bagaimana mungkin? Jadi orang yang mau mencoba menyanggah Nagarjuna ini menganggap dari sesuatu yang tidak ada, bagaimana bisa muncul efek gitu. Nah, oleh Nagarjuna dijawab, ya karena efek itu dari sejak semula memang tidak ada. Jadi efek yang tidak ada itu muncul dari kondisi yang tidak ada. Kemunculannya pun tidak ada. Jadi itu semua hanyalah interdependent origination aja. Tidak ada sebab akibat. Jadi bagi Nagarjuna, keberatan-keberatan di atas itu tidak berlaku untuk Nagarjuna karena Nagarjuna sendiri tidak mempercayai adanya efek yang sejati yang ada. Kalau Nagarjuna mempercayai adanya efek sejati yang ada, baru Nagarjuna keliru. Nah, tapi karena Nagarjuna tidak percaya adanya efek, otomatis kondisi efeknya tidak ada inti yang inherent, kondisinya pun juga tidak perlu ada inti yang inherent ya. Seperti itulah dalam Madhyamaka ya. Jadi di Madhyamaka itu kan ada tetralema. Jadi kita menolak semuanya. Jadi sesuatu itu tidak bisa disebut ada, tidak bisa disebut tiada, tidak bisa disebut ada dan tiada, tidak bisa juga disebut bukan ada dan bukan tiada. Jadi setelah kita menolak yang ada, otomatis yang tiada pun jadi tidak ada karena kan tanpa yang ada, yang tiada pun tidak ada. Nah, kalau yang ada dan tiada itu ditolak ya maka ada dan tiada itu tiada. Begitu. Jadi begitu. Demikian sih kalau Madhyamaka itu seperti itu menurut Nagarjuna. Jadi kausalitasnya ditolak. Demikian yang itu bagian saya yang Nagarjuna. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dimas ya, moderator. Baik, terima kasih Dr. Reino yang sudah memberikan pemaparan bagi kami semua. Menarik untuk nanti kita respons bagi sahabat. Silakan persiapkan pertanyaan atau yang ingin meminta klarifikasi dari presentasi Dr. Reino. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan kembali presentasi dari Bung Nurudin. Silakan Bung Nurudin. Ya, bisa terdengar ya Mas Dimas? Ya. Jelas Mas, silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya minta yang kedua karena kan sebenarnya materi saya kan 3 pemikir ya, jadi kasihan nanti kalau Mas Reino yang terakhir. Dan kemarin saya juga bilang sama Minci itu kalau misalkan nanti kalau nanti pembahasannya nggak cukup ya nanti mungkin bisa ditambah nanti yang lain lah supaya clear gitu maksudnya. Ya, silakan Mas. Tadi yang kedua. Nah, sebentar saya share screen dulu. Bisa terlihat ya? Bentar mungkin. Ya, tinggal diperbesar aja Mas ya. Bisa terlihat ya? Ya, silakan Mas. Ya. Terima kasih tadi rekan saya Dr. Reino sudah memberikan penjelasan. Mungkin ini saya sedikit memberikan ilustrasi saja. Tadi saya sempat mencatat beberapa hal menarik ya dari presentasinya Dr. Reino tadi. Intinya kritik kausalitas ini semuanya nanti akan mempertanyakan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita yakini dengan mata ini, indera itu menipu gitu loh. Tidak sebagaimana yang kita lihat. Tadi Dr. Reino menyebutkan tentang soal kritik dari Nagarjuna yang kemudian juga merespon filsafat-filsafat yang lain yang berkembang. Nanti di sini juga akan saya paparkan bahwa semua pemikir itu juga merespon sistem pemikiran filsafat lain yang berkembang. Nah, kenapa ini gambarnya saya munculkan paling awal? Ini kan gambar orang melihat langit. Jadi kalau kita mengandalkan panca indera kita akan melihat itu bintang. Tapi sains modern misalkan mengatakan bahwa itu bukan bintang, itu pancaran aja tentang bintang. Sementara apa di balik itu kita nggak tahu, kan itu bayangan di masa lalu sebenarnya. Sampai kita baru sekarang, tapi kita nggak tahu yang di sana itu sebenarnya apa. Apa sudah tidak ada atau apa ya nggak tahu. Jadi yang kita lihat ya ini, dan kita mempersepsi bintang itu ada di hadapan kita. Padahal itu sebenarnya
Kalau yang kenyataannya pada jam ini, detik ini, kita tidak bisa, ilmuwan tidak bisa tahu karena itu kan jarak cahaya merambat itu aja butuh waktu kan. Di sana tuh sebenarnya apakah bintangnya sudah mati atau bagaimana ya nggak tahu. Cuman sampai ke sini, maka itu yang tadi disebut sebagai apa yang namanya pandangan mata itu menipu gitu. Nah, kita akan masuk ke ini kausalitas. Saya sebenarnya ini juga gara-gara diskusi di chat aja dan kemudian diminta dipresentasikan, jadi ya akhirnya menemukan waktu sekarang. Sebenarnya poin diskusi ini pertama saya akan bahas tentang kritik kausalitas, jadi perspektif filsafat komparatif ya, nanti saya akan jelaskan sebentar. Yang kedua kita akan kritik Zhuangzi, kemudian kritik Hume, kritik Al-Ghazali, dan persamaan dan perbedaan antara tradisi kritik kausalitas. Saya tidak masukkan Nagarjuna karena saya juga tidak terlalu paham, jadi makanya tadi justru Dr. Rino yang banyak memaparkan soal itu. Nah, kita masuk ke sini. Jadi kira-kira begini, dalam membahas mengenai kritik kausalitas, jadi presentasi ini diinspirasi oleh pendekatan yang dipakai oleh Toshihiko Isutsu, jadi seorang filosof modern Jepang ya, dalam konteks melakukan kajian perbandingan mengenai sistem pemikiran filsafat yang tidak memiliki hubungan historis. Jadi baik Nagarjuna, Zhuangzi, Hume, dan Ghazali itu jaraknya jauh sekali dan kita tidak bisa menetapkan satu sama lain itu saling mempengaruhi. Tapi kok mirip di dalam hal ini, maka itu kemudian yang disebut sebagai kajian perbandingan. Nah, salah dalam ini saya tadi diinspirasi dari Toshihiko Isutsu. Isutsu sendiri dalam studinya yang terkenal tentang Sufisme dan Taoisme membandingkan pemikiran Ibnu Arabi dan Zhuangzi dengan memakai kerangka kajian perbandingan. Jadi Ibnu Arabi dan Zhuangzi juga nggak pernah ketemu gitu kan, tapi dia ingin melihat persamaannya. Dan Isutsu menukil dari Henry Kobang, itu seorang filosof di dalam barat. Dia dulunya Heideggerian, tapi kemudian dia berpaling ke filsafat yang lebih mistik ya. Dan menyebut kajian semacam ini sebagai bentuk dari dialog metahistoris atau transhistoris. Dan bagaimana Isutsu, kajian semacam ini diawali dengan memaparkan berbagai pandangan filosofis yang dianut masing-masing pemikir, karena tadi dia punya coraknya masing-masing. Tadi misalkan Nagarjuna itu adalah dia melakukan counter terhadap filsafat-filsafat yang berkembang di India saat itu ya. Jadi misalkan ada atomisme dan lain-lain itu semacam itu. Dan kemudian baru diupayakan upaya perbandingan. Nah, perbandingan ini bukan dalam arti apa-apa, cuma sebagai refleksi saja untuk memahami berbagai tradisi yang berbeda tersebut. Jadi ini sebuah dialog antar peradaban kira-kira kan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan Dr. Rino tentang kausalitas itu apa sih? Yang paling pokok dari situ adalah kepercayaan adanya objek itu punya esensi yang membedakan dengan objek yang lain. Kita bisa mengatakan bolpen ini berbeda dengan pensil karena apa? Karena bolpen itu punya esensi yang berbeda dengan pensil. Maka kita nggak akan menyebut, kalau ada yang nyebut misalkan ini pensil ya berarti akan dibodoh-bodohkan. Wah, matamu mungkin biru atau gimana, akan semacam itu. Jadi ada yang membedakan ini, ada propertisnya. Ya, dan setiap objek itu memiliki propertis yang berbeda-beda, kira-kira semacam itu. Itu asumsi dasarnya semacam itu tadi dijelaskan. Jadi misalkan kita ambil contoh yang mudah aja, seperti misalkan ada garam, ada gula, ada ini merica ya. Itu punya esensinya masing-masing. Jadi misalkan kalau garam itu ya asin, gula itu manis, terus kemudian merica itu ya pedas. Nggak mungkin kalau esensinya itu sama, kemudian nggak bisa dibedakan gitu kan. Kalau misalkan garam tiba-tiba jadi manis ya bukan garam kan gitu kan, orang membedakannya semacam itu. Nah kemudian tadi misalkan paling gampangnya ini karena ya contohnya kayak makanan itu. Jadi misalkan garam tadi membuat misalkan makanan sini asin ya kan. Kalau dikasih gula ya jadi manis semua. Kalau dikasih merica ya pedas, ibaratnya gitu. Itu punya pengaruh. Karena tadi punya properties dan punya pengaruh semacam ini. Nah, kausalitas itu apa? Kira-kira ini saya ambil dari Britannica, Encyclopedia Britannica. Jadi kira-kira itu tadi kan yang satu kita asumsinya bahwa benda itu punya esensi, punya properties, dan kemudian yang kedua itu punya ada hubungan antara satu
objek dengan objek yang lain. Misalkan di sini di Ensiklopedia Britannica itu menyatakan ya, ini mengutip dari David Hume, nanti mungkin kita bahas. Ini cuma untuk pengantar supaya apa sih maksudnya kausalitas itu secara umum gitu kan ya, dipahami umum gitu. Jadi misalkan kalau api menyebabkan asapnya, kita berarti bahwa X itu dihubung-hubungkan dengan Y kan gitu. Jadi kalau kita lihat asap ya, kita langsung berpikir kita akan menarik asap itu mesti dari api. Nggak mungkin asap kemudian mengeluarkan api loh, malah kebalik gitu kan. Jadi ada hubungannya. Jadi api dulu baru ada asap, itu kan hubungannya semacam itu. Ada satu kaitan antara satu objek dengan objek yang lainnya, dan objek yang kedua asap itu harus belakangan kan gitu, disebabkan oleh api kan semacam itu. Jadi bayangannya semacam ada hubungan antar benda yang khas juga. Jadi kalau misalkan air gitu ya nggak muncul asapnya kan begitu, kecuali ya apa namanya di dalamnya kita akan lihat ternyata ada apa tuh namanya, mungkin ada apa erupsi gunung atau apa di bawah laut misalnya ini. Ya, seperti ini juga. Api kemudian juga punya punya esensi membakar. Kalau tadi kan gula misalkan manis, kalau ini membakar, yang lain kebakar kan. Ini misalkan bola yang merah, ini dia punya kekuatan kemudian bisa mendorong yang lain. Kira-kira asumsinya itu begitu tuh. Nah, ya kira-kira kita akan melihat apa dan mengapa kok mereka mengkritik kausalitas. Itu kan suatu yang sudah taken for granted. Kenapa gitu kan alasannya? Kita akan melihat. Yang pertama, kita akan masuk ke Zhuangzi ya, kritik Zhuangzi atas kausalitas. Jadi kira-kira posisi Zhuangzi dalam filsafat Cina itu, dia masuk ke, ini saya ambil salah satu akademisi ya, mungkin bisa ada akademisi lain yang menggunakan kategorisasi yang berbeda. Jadi dia masuk ke dalam periode filsafat pertama kira-kira, yang apa namanya, fondasinya kan dari Book of Change ya, I Ching, itu tentang human dan cosmos connectivity. Tapi dia masuk ke dalam era pertama, jadi yang disebut sebagai political philosophy. Karena kenapa pada waktu itu di era Pre-Qin philosopher itu, kira-kira filosofer di masa Pre-Qin dinasti itu, waktu itu banyak terjadi perang, chaos dan lain-lain, sehingga pemikiran utama dari filosof di era ini adalah kok seperti ini ya, kondisinya kok kacau dan lain-lain. Kemudian mereka mencoba membuat apa namanya, telah rasional kira-kira semacam itu. Dan itu nanti ada juga ke era-era berikut. Sebenarnya di sini pun bukan berarti ketika misalkan di era berikutnya ada metafisik dan kemudian ada epistemologi terus kemudian sini nggak ada, enggak. Tapi maksudnya mereka disebut sebagai political philosophy karena ingin membayangkan bahwa bagaimana mencapai kondisi yang ideal, walaupun nanti secara lebih dekati lebih jauh, mereka akan punya juga aspek metafisika dan epistemologinya. Mungkin terlampau ya. Nah, nanti kita akan ketika membicarakan Zhuangzi itu dalam tradisi Taoisme itu nanti pemikirannya akan banyak mengkritik Konfusianisme. Jadi di sini Konfusianisme sebagai sistem filsafat dikritik. Sebagaimana tadi juga apa namanya di dalam konteks Nagarjuna tadi, atomisme India dikritik semacam itu. Nah, ini kita masuk. Jadi latar belakangnya sedikit ya. Jadi Zhuangzi itu adalah filosof dalam tradisi Taoisme. Taoisme itu kalau menurut Henry Maspero itu dibedakan menjadi dua, yaitu the School of the Way atau Tao Chia dan the Teaching of Tao atau Tao Chiao. Jadi itu beda bagi membedakan antara sistem filsafat dan agama. Jadi kalau yang dimaksud dengan School of the Way, maksudnya tradisi jalan, kan Tao itu kan jalan. Itu maksudnya adalah tradisi filsafat yang dua tokoh kuncinya adalah Laozi dan Zhuangzi. Tapi kemudian di era berikutnya ada yang kemudian disebut sebagai the Teaching of Tao. Jadi di sini Tao si Laozi itu kemudian dia dijadikan figur sentral, dikultuskan, bahkan mungkin maksudnya dituhankan begitu. Kemudian dia menjadi agama. Agama disebut sebagai, menurut Henry Maspero itu menggunakan istilah popular religious movement atau Taoism Church ya. Gereja Tao gitu kan. Dengan tokoh sentral itu namanya Zhang Daoling. Waktu itu dia kayak tabib gitu kan. Jadi dia mempopulerkan penyembuhan yang ampuh gitu bagi rakyat gitu kan.
Sehingga kemudian dia menjadi Taoisme berubah menjadi religious system consisting of the art of longevity. Jadi ini agama ini memang unsur yang tadi filsafatnya nggak hilang, dimasukkan, tapi kemudian dia juga dimasukkan lagi ke dalam tradisi misalnya pengobatan, bagaimana cara hidup, ya mungkin akupuntur, pengobatan dan lain-lain. Jadi ini sudah agak berbeda. Jadi kalau yang dimaksud itu adalah periode pertama sebelum dia menjadi religious movement. Nah, siapakah Zhuangzi? Jadi kira-kira dia adalah filosof Cina yang hidup di sekitar pertengahan abad keempat sebelum Masehi, dan pemikirannya dilandasi oleh ajaran Laozi. Walaupun juga sebagian sarjana seperti misalkan yang Zhongguo itu menyatakan bahwa Zhuangzi justru menginspirasi penulisan Tao Te Ching, jadi malah kebalik. Tapi pendapatnya yang Zhongguo ini juga nggak sepi dari kritik, jadi sebenarnya masih banyak di dalam tradisi akademik itu siapa yang mempengaruhi siapa ternyata juga masih debat. Dia menuliskan pemikiran filsafatnya dalam bentuk simbolis atau alegoris dalam tulisan-tulisannya, terhitung mencapai lebih dari 100.000 kata. Isutsu sebagai pengkaji Taoisme juga mengatakan perbedaan mendasar antara Laozi dan Zhuangzi adalah pada titik tolak filsafatnya, di mana Laozi bercorak ontologis, sementara Zhuangzi bercorak epistemologis. Jadi nanti Laozi berusaha menjelaskan bagaimana dinamika gerak sang mutlak menjadi yang tunggal, yang kemudian bagaimana yang tunggal berkembang jadi 2, 3, dan 3 menjadi 10.000 benda. Nah, sementara nanti Zhuangzi ingin membalik. Jadi melihat bagaimana kemungkinan manusia itu bisa bergerak dari alam kemajemukan ke balik, ke mana ke tunggal lagi dan kemudian ke yang mutlak. Jadi bagaimana kalau dia geraknya itu linear gitu, dia akan balik, return. Sebenarnya Laozi juga membahas itu, tapi dia nggak terlalu epistemologi. Zhuangzi yang ingin mempersoalkan itu. Jadi kira-kira kalau karyanya itu bisa dibagi menjadi tiga bagian ya. Ada yang disebut sebagai inner chapter, ada yang disebut sebagai outer chapter, dan ada yang disebut sebagai, ini sebenarnya kalau ini complete writing itu semuanya masuk ya. Ada miscellaneous ya, chapter ya, jadi serba-serbi. Jadi ini pun secara akademisi mengatakan bahwa sebenarnya karya yang paling isinya, maksudnya orisinil dia sendiri yang nulis itu yang ini, paling enggak ini, dan kemudian yang ini, kemudian yang di sini sama yang di sini itu banyak tulisannya mungkin ditulis muridnya dan lain-lain, sehingga kadang-kadang harus dibedakan ini sebenarnya tulisan yang Zhuangzi sendiri dan tafsiran itu yang mana gitu kan. Jadi kira-kira nanti banyak merujuk yang di sini, walaupun yang sini tentu juga dipakai. Nah, kita akan tadi kritik kausalitas itu sebenarnya adalah kritik terhadap esensialisme konfusianisme. Jadi dalam bayangan Zhuangzi, di sini dia akan melihat bahwa ada kelemahan dalam filsafat konfusianisme, dan kemudian dia melakukan filsafatnya dibangun atas kritik gitu maksudnya gitu. Jadi kira-kira ada yang disebut sebagai Confucian Theory of Meaning, jadi tentang teori makna dari Confucius. Jadi Confucius itu ini kalau katanya Zhuangzi, jadi objek itu ada plurality of object ya. Jadi ya tadi ada gula, ada garam, ada macam-macam tadi. Jadi ada plurality banyak sekali. Nah, objek itu dapat dipilah jadi ada 2 dimensinya. Yang pertama ada esensinya atau quiddity. Yang ini adalah objective reality. Jadi kita melihat tadi bentuknya, ya misalkan ini bolpen, ini kita melihat bentuk fisik begini, itu esensinya. Tapi kemudian ada juga dimensi lain, yaitu penamaan ini, benda ini namanya bolpen. Gitu kan. Nah, menurut Confucius, jadi kalau di sini ini objektif. Kalau di sini ini konstruksi sosial. Nama itu konstruksi sosial. Tapi ketika nama itu, walaupun nama itu arbitrary, kita yang menamakan, misalkan kita namakan sesuatu itu kuda, kita namakan sesuatu itu kucing, kita namakan sesuatu itu apa gitu kan, itu kan kita yang menamakan. Tapi ketika sudah dinamai, maka dia menjadi mutlak, dia menjadi statis, jadi dia menjadi, ya itu sudah merepresentasikan, itu cuma nama saja kok,
semacam itu. Jadi kalau dalam kita komparasikan dengan pemikiran Barat modern tentang bahasa ini, ada siapa itu namanya yang signified itu siapa itu Ferdinand de Saussure. ya, Saussure. Jadi seperti itu, seperti Ferdinand de Saussure. Kalau kita ingin melihat lebih mudahnya, ya seperti ini. Jadi ada berbagai macam objek, ada kucing, kita bisa membedakan. Ini kan namanya, ini benda ini kan nggak ada namanya, kita yang namakan. Kalau dalam bahasa Cina apa, dalam bahasa Inggris cat, itu kan, dalam bahasa Indonesia kucing, itu kan, ini dog, ini dalam bahasa Indonesia anjing, itu kan, ada kelinci, rabbit, itu kan, kita yang namain gitu kan. Tapi itu menjadi stabil begitu kan. Ada pohon, ada bunga, ada tanaman jenis tertentu, kita yang namain. Nah, apa yang menjadi poin dari kenapa Konfusius mengembangkan teori of meaning-nya tadi? Karena begini, menurut Konfusius tadi kan saya katakan itu yang tadi penting. Dia itu adalah bagian dari filosof politik. Ya. Jadi menurut Konfusius yang terjadi adalah seperti ini. Ini perkataannya. The coup has no longer corner. Can such a thing be a kuku itu semacam kalau dalam bahasa Inggrisnya goblet ya. Jadi kayak cawan. Cawan itu tapi cawan untuk kayak upacara agama gitu, itu ada bentuknya yang khas gitu loh. Nah, menurut Konfusianisme yang terjadi di masanya itu bisa digambarkan, diilustrasikan seperti itu. Coup has no longer corner. Can such a thing be a coup? Can such a thing be a coup? Jadi kalau dia sudah, jadi kalau misalkan sesuatu kita namai kucing tapi bentuknya sudah nggak kayak kucing, itu apa itu kucing gitu loh maksudnya gitu kan. Kalau misalkan bolpen sudah nggak kayak bolpen, masih bolpen. Itu inti dari sebenarnya adalah kenapa dia membangun teori itu. Jadi yang dia maksudkan seperti ini. Jadi antara nama dengan esensi itu sudah nggak nyambung. Dia ingin melakukan kritik sosial sebenarnya waktu itu. Jadi misalkan sebenarnya nanti kita akan jelaskan bahwa misalkan gini, apa yang dinamakan sebagai pejabat kan harusnya punya moralitas dan lain-lain, kok nggak ada gitu kan, kok malah korupsi dan lain-lain. Nah itu antara nama yang seandainya itu raja harusnya bijaksana dan lain, kok nggak ada esensinya gitu. Jadi kira-kira sini dicoret gitu, jadi nggak ada hubungan antara ini lagi, sehingga nama ini menjadi bagi Konfusianisme ada distorsi makna gitu kan. Jadi ini yang membuat situasi itu chaos. Situasi di Cina itu chaos karena ya itu antara nama dan esensi kok nggak nyambung gitu kan. Jadi bagi Konfusius, nah problem waktu itu, problem dari politikal waktu itu adalah karena memang ya chaos antara nama dan esensi nggak ada, jadinya moral dan intellectual degradation semuanya gitu kan. Nah kemudian itulah yang membuat, makanya Konfusius itu berusaha untuk melakukan social and ethical reform, jadi bahwa gerakannya itu sebenarnya gerakan etik dan moral gitu kan, untuk menanamkan kembali esensi tadi, ya kan. Nah, dan itu kemudian supaya tadi antara nama dan esensi itu nyatu lagi. Jadi benda itu harus punya esensinya. Gula itu harus manis. Garam itu harus asin. Nggak boleh kok enggak gitu kan. Kalau enggak ya itu ya yang rusak yang semacam itu. Nah ini makanya kemudian tadi mungkin jelaskan di depan bahwa semua dari tradisi filsafat Cina itu merujuk pada kitab I Ching, Book of Ching, jadi tentang jalan. Sehingga disinilah Konfusianisme itu mengatakan jalan itu sebenarnya paling utama adalah human culture, jalannya manusia untuk memperbaiki tadi. Nah misalkan ini kita ilustrasi aja, apa kayak gini ya pemimpin itu ya. Misalkan ini Augusto Pinochet ya, salah satu pemimpin militer ya di Amerika Latin. Warganya ditangkepin di kayak gini-gini. Ini pemimpin gitu kan. Apa ini punya kualitas pemimpin gitu ya. Pelajar misalkan gitu. Pelajar kok tawuran, gebuk-gebukan gitu kan. Tendang-tendangan ya, bullying dan lain, pelajar. Nah, misalkan ini kekerasan di rumah tangga, apa seorang ayah itu begini, memukuli anaknya sampai anaknya ketakutan, itu yang dimaksud Konfusius seperti ini. Jadi ada ya sudah tidak ada lagi kaitan antara nama dan makna, sudah nggak ada. Misalkan itu pejabat ya kan, kok malah korupsi ya, gimana itu kan? Itu bagi Konfusius itu masalah. Jadi makanya jalan yang dimaksud dengan Konfusius itu adalah menjadikan tadi
sesuatu objek, suatu entitas itu harus punya esensinya lagi yang hilang. Jadi makanya perkataan yang terkenal let the ruler. The ruler itu maksudnya ya kalau pemimpin itu ya harus benar-benar jadi pemimpin, tapi maksudnya ada maknanya, bukan pemimpin kok nggak kayak gitu gitu ya, bukan pemimpin sebenarnya gitu. Jadi let the minister be minister, jadi menteri itu juga menjadi menteri, jadi let the father be father, let the son be son. Jadi waktu itu apa namanya, ini kita lewati aja. Nah, kira-kira dari cara pandang semacam itu, Zhuangzi berusaha untuk melakukan kritik. Jadi menurut Zhuangzi begini, dia mencoret dua-duanya. Yang namanya esensi itu nggak ada, yang namanya penamaan itu juga problematik gitu kan. Jadi sebenarnya dia ingin mengatakan begini, solusinya itu nggak terlalu nggak terlalu fundamental gitu. Nanti sebenarnya kita bisa mengatakan bukan dia menolak solusi ini, tapi bagi dia tidak terlalu fundamental. Ibaratnya itu ya itu solusi, tapi ya kok belum menyentuh masalah gitu kan, masalah yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia gitu. Jadi kalau bagi Zhuangzi itu dari awal bahasa itu memang sudah tidak stabil dan arbiter ditetapkan sewenang-wenang gitu kan. Sewenang-wenang itu maksudnya nanti dalam konteks bukan hanya menamakan misalkan ini bolpen terus kemudian kita sewenang-wenang, bukan itu, tapi maksudnya sesuatu itu nanti arbiter itu mereduksi sesuatu. Jadi tidak benar-benar merepresentasikan sesuatu, tapi mereduksi sesuatu. Nah kemudian yang esensinya bagi dia nggak ada esensi yang fix, itu nggak ada. Makanya kemudian ya dia dikenal dengan ontological fluidity ya. Jadi tidak ada esensi. Jadi bisa dikatakan dia itu adalah Taoisme itu eksistensialisme. Kalau Konfusianisme itu esensialisme karena mempercayai esensi dan ingin mengembalikan esensi. Sementara kalau Taoisme itu eksistensialisme karena dia tidak percaya adanya esensi kan itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, kalau yang terjadi itu sebenarnya adalah transmutasi of thing, jadi transmutation of thing atau return. Itu sebenarnya nanti untuk kita lihat. Nah, kritiknya gimana? Tadi kan dikatakan nama itu tidak ada esensi dan kemudian language itu unstable dan arbitrary. Misalkan kita makanan. Bagi Zhuangzi kritiknya gini, misalkan orang-orang Konfusius mungkin akan mengatakan ya itulah esensi enak itu kan, yang gambar-gambar kanan esensi enak. Tapi kemudian Zhuangzi memberikan gambaran yang di kiri ini rumput ini. Jadi maksudnya kalau bagi manusia ini enak, mungkin ya kan, entah persoalan. Tapi kalau bagi sapi enggak enak, yang enak yang ini yang di kiri itu. Terus kemudian Zhuangzi bilang terus mana yang esensi, yang enak itu yang mana? Bagi dia ingin menetapkan bahwa sebenarnya tidak ada yang stabil makna enaknya, itu cuma tergantung saja gitu kan, maksudnya perspektifnya siapa. Kalau perspektif manusia mungkin dari sini, dan dia menganggap ini tuh yang ini ya esensi gitu kan. Bagi hewan enggak juga, apa itu enggak, malah mungkin mual gitu kan, makan yang semacam itu kan, semacam itu. Nah, ini juga salah satu contoh, tapi saya modernkan. Misalkan orang akan menganggap, nah inilah yang yang tampan, yang cantiknya seperti ini yang ideal gitu kan. Inilah esensi manusia ini kan. Ini contohnya misalkan BTS, kemudian ini grup-grup seperti Blackpink, Red Velvet, ya grup-grup Korea gitulah. Nah, tapi kemudian Zhuangzi memberikan contoh begini. Oh itu yang namanya cantik dan ganteng. Kalau kita lihat dari perspektif yang lain, perspektif hewan, orang yang cantik dan ganteng itu, khususnya ini hewan ini ya, hewan tan itu lari. Berarti artinya apa? Mereka bukan ganteng dan cantik, tapi bagi perspektif hewan mereka menakutkan. Terus esensinya mana? Jadi kira-kira yang dilakukan Zhuangzi itu berusaha untuk menggugat adanya esensi. Jadi nggak ada esensi, itu semuanya nggak stabil gitu kan. Nah, terus kemudian kita masuk ke bahasa. Tadi kan dikatakan bahasa itu memang fluid dan kemudian arbiter. Kita akan melihat sini. Ini kan dulu nggak pernah ada kata-kata semacam ini, tapi ya muncul aja gitu kan. Sekarang
ada kata-kata semacam ini kan bahasa itu fluid begitu. Nah, tapi ini saya ingin menunjukkan yang sisi arbitrernya, jadi tidak merepresentasikan realitas yang asli, tapi sebenarnya mengkonstruksi atau mereduksi. Ini gambar tentang apa namanya peta dunia. Peta dunia yang mungkin kita sendiri sering menemukan peta dunia yang model semacam ini. Ini maksudnya peta dunia model barat sebenarnya. Jadi caranya adalah ini kan ada, jadi gini, ini kan kalau dipilah kan begini, ini barat timur gitu kan, barat timur dan utara selatan. Jadi ini barat, ini kan satu kesatuan gitu loh, ya, satu kesatuan. Dan kemudian dia di utara, yang lain-lain itu dunia timur, dunia selatan dan lain-lain. Itu peta barat. Jadi kita mengatakan the world itu gambarnya semacam yang kita pampang. Tapi kita juga bisa melihat yang lain. Ini juga the world, tapi bedanya di mana? Ini baratnya nggak lagi di sini, nggak lagi di satu nggak satu tempat, ya kan? Tapi di sini terpisah. Kemudian yang menjadi sentral di sini apa? Ini peta di sekolah-sekolah Cina ya. Yang sentral apa? Di ini negara Cina itu. Dia itu maksudnya ingin mengatakan Cina itu adalah negara tengah, kerajaan tengah, gitu kan maksudnya gitu. Mana dari peta ini yang betul? Nah, sebenarnya maksud dari Chuang-Tzu adalah mengatakan ya itu semuanya ya nggak ada yang betul, nggak ada yang salah juga kan, semuanya relatif jadi ya semacam itu. Jadi ini kemudian mungkin orang yang tadi orang akan menggugat ini enggak, ini barat sentris. Nah, kalau orang juga bisa mengatakan ini kan juga Cina sentris gitu kan maksudnya. Jadi mana yang betul? Nah kemudian ada peta yang lebih aneh lagi. Ini peta kalau apa yang disebut sebagai MacArthur tutup ya. Jadi ini corrective map ya. Jadi ini sempat ada perayaan juga di Australia tentang peta ini. Peta ini sebenarnya nggak kebalik ya. Jadi memang peta ini dibalik, tapi maksudnya ini yang utara tetap di sini, yang selatan tetap di sini, ya. East and West juga masih di sini. Cuman di sini Australia ditempatkan di atas. Karena kenapa? Bayangan kita dalam kotak kita hierarki metafisik kan langsung bekerja. Yang di atas itu lebih unggul. Makanya tadi istilahnya negara utara gitu kan. Jadi sekarang sini Australia ini kan kemudian merasa tadinya wah aku kok di bawah terus, ya kan? Kemudian dia senang dengan peta yang semacam ini. Australia di atas, kalau Amerika di bawah, karena saya di bawah, Eropa di bawah, aku yang di atas. Apa peta ini juga salah? Ini kan cuma peta dibalik, nggak salah juga. Tapi punya konsekuensi. Tapi kita melihat bahwa the world itu yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah ini kemudian juga peta lain lagi. Di sini kutub selatan itu di atas juga. Kalau dalam kajian lingkungan kan dikatakan misalkan ada kekhawatiran es akan kutub selatan akan mencair. Tapi kalau bayangan kita metafisik kita kan air itu kan dari atas ke bawah. Nah kalau kutubnya dikasihkan di bawah kan mikirnya kalau tumpah ya tumpah itu kemana kan nggak bisa. Tapi kalau petanya tak balik begini ya tumpah dunianya hanyut semua. Jadi peta ini semuanya hanya perspektif saja gitu maksudnya. Peta ini tidak merepresentasikan realitas sebenarnya, tapi ya tadi itu tidak stabil mana yang di sini yang benar. Dan kenapa saya tunjukkan peta ini juga nanti sebenarnya Chuang-Tzu sebenarnya juga mengkritik bahwa di masanya itu juga banyak orang yang banyak filosof gitu dari sekolah-sekolah yang lain itu pada debat bagi dia soal yang nggak penting itu begini, wah pendapatku adalah yang benar yang A gitu kan, pendapatku yang benar yang B, terus kemudian bertengkar-tengkar, wong ini petanya kok kayak gini diperdebatkan gitu kan. Jadi bagi dia itu remeh begitu kan. Nah, tidak hanya tadi soal kemudian perspektif tadi yang dimunculkan dengan peta, kemudian ini juga penamaan dan kemudian juga penamaan ini kan, penamaan ini juga kemudian juga membagi-bagi realitas kan. Misalkan kalau secara fisik kita kan sebenarnya kan ini peta Afrika ya. Secara fisik kan sebenarnya nggak ada ini batas-batas antara Italia. Ini peta kolonial waktu itu ya. Tapi kemudian dibelah-belah. Ini miliknya Inggris, ini miliknya Italia, miliknya Spanish. Jadi padahal sebenarnya kalau secara
secara apa namanya empiris itu nggak ada batas-batasnya gitu kan. Makanya kemudian kalau di dalam film The God Must Be Crazy itu orang Afrika asli ini suku Bushman ya. Kemudian kasusnya kan dia berburu itu kan. Misalkan dia dari Bushman itu di mana ya? Tapi misalkan di tengah Afrika. Jadi misalkan dia di sini terus dia masuk ke sini terus kemudian dalam film itu kan dia ditangkap. Tapi ketika ditangkap terus kemudian diadili, kamu udah melanggar perbatasan. Wah, apa ya enggak? Jadi memang secara realitas itu mana nggak ada kelihatan apa-apa dan lain-lain. Tapi itu apa ya namanya bahasa punya fungsi untuk mengkotak-kotakkan realitas itu yang juga tidak disukai oleh Chuang-Tzu. Jadi bahwa sebenarnya bukan soal realitasnya yang beda-beda begitu, kita aja yang menama-namainya secara semena-mena, kira-kira kan begitu. Realitasnya kan nyambung-nyambung aja. Antara ini sama ini mana bedanya apa? Di sini sama ini nggak ada gitu. Bahkan kita juga bisa melihat pada laut ya. Di laut kan dinama-namai juga. Tapi apakah laut itu sebenarnya terkotak-kotak atau terhubung? Misalkan kita bisa melihat dalam peta yang lain, misalkan peta sampah. Ini lebih jelas. Misalkan tadi kan, oh ya saya kan buang di laut India ya kan, bukan di laut Antartika. Jadi ini cuma terkotak sini ya enggak. Kalau kita lihat di dalam peta ini apa dari satelit itu ternyata ya bisa nyebar kemana-mana. Jadi nggak ada batas gitu loh. Ini yang ingin sebenarnya ingin ditekankan apa oleh Chuang-Tzu untuk mengkritik kembali cara berpikir kita, cara melihat dan cara berpikir gitu kan. Yang kemudian oh ini kayaknya sudah stabil, ini bener nih kan itu nggak kayak gitu itu. Nah bahkan yang lebih radikal dia mengkritik dirinya sendiri itu maksudnya kita itu kan menganggap kita kalau di dalam apa namanya filsafat baru kan kita tuh subjek, yang lain objek kan begitu. Nah ini kira-kira Chuang-Tzu ingin mengkritik apa iya kita subjek itu beda dengan objek yang lain. Kira-kira kalau ada ini dalam kartun ya apa dalam apa dikomikkan ya. Jadi kira-kira dia tidur itu dia mimpi ya. Mimpi jadi kupu-kupu gitu kan. Kupu terbang gitu kan. Kemudian dia melihat dirinya sendiri loh. Kemudian dia berpikir sebenarnya aku itu adalah kupu-kupu yang bermimpi jadi orang atau orang yang bermimpi jadi kupu-kupu. Sebenarnya di sini sedang bermaksud untuk apa? Melumerkan batasan-batasan kita itu sebenarnya apa? Yang disebut sebagai subjek manusia itu apa sih bedanya dengan yang lain? Terus kemudian dia menggunakan contoh paling gampang, mimpi kita bisa berubah menjadi kupu-kupu dan kemudian kita yang mana ya sebenarnya kita itu apa ya? Nah, kemudian maka di sini kan tulisannya kan begini. Maybe Chuang-Tzu was a butterfly and maybe the butterfly was Chuang-Tzu. Jadi batasannya udah nggak jelas lagi ini yang mana ini. Ini juga ini. Nah, ini. Apakah Chuang-Tzu yang bermimpi dia adalah kupu-kupu atau kupu-kupu yang bermimpi bahwa dia adalah Chuang-Tzu yang mana kan itu sebenarnya mengaduk-aduk kembali pandangan batas-batas antara objek dan subjek. Nah, yang menarik juga begini, karena dia adalah kritik terhadap Konfusianisme itu, tapi yang lucu di dalam buku-bukunya Chuang-Tzu itu Konfusianisme itu dimasukkan sebagai tokoh fiktif kira-kira kan begitu di dalam tulisan-tulisannya itu dan itu sebagai penganut Tao gitu kan. Jadi begitu. Jadi ini kira-kira perkataannya Konfusius tapi di dalam ceritanya Chuang-Tzu. Jadi Konfusius berkata begini, mereka true men itu maksudnya orang-orang yang sudah tercerahkan itu adalah mereka yang bisa freely wander beyond the boundaries. Jadi mereka sudah nggak ada di batas-batas tadi boundaries tadi objek-subjek kemudian tadi berbagai nama tadi itu sudah nggak ada beyond itu. While men like myself are those who wander freely only within the boundaries. Jadi di sini sebenarnya Chuang-Tzu ingin mengatakan Konfusius itu sedang mengakui dirinya sendiri gitu kan bahwa kalau saya itu bukan true man, saya itu hanya orang-orang yang bisa jalan-jalan di dalam boundaries itu. Jadi maksudnya di sini Chuang-Tzu sedang mengatakan Konfusius itu nggak salah, tapi dia adalah orang yang melihat di dalam boundaries. Orang-orang yang maksudnya teori yang dia memang cocok untuk orang-orang pada umumnya yang memang mengandalkan indera penglihatan, panca indera. Sementara ada sebenarnya di balik itu ada orang-orang yang bisa beyond the boundaries. Ini sebenarnya intinya dia ingin mengatakan itu beyond the boundaries itu maksudnya dia bisa melihat realitas tidak lagi yang
hanya sekedar yang ternampak tadi, kemudian dia wah ini berarti ada apa namanya, ada batas-batas dan lain-lain. Nah, seperti tadi mungkin sudah dijelaskan Mas Reino bahwa kalau batas-batas hilang, esensi hilang, maka kausalitas menjadi tidak bermakna. Karena kenapa? Tadi benda itu harus punya esensi dulu, dan kemudian dia punya potensialitas untuk mempengaruhi yang lain. Kalau dia dicoret-coret semuanya dan kemudian nggak ada batasnya antara A dan B dan C dan D dan E itu kemudian nggak bisa ditetapkan, mana yang mempengaruhi yang mana nggak bisa, kan begitu. Jadi sebenarnya di sini tersirat penolakan terhadap kausalitas, gitu kan. Tidak ada kausalitas kan semacam itu. Nah, ini penjelasan lebih lanjut. Jadi yang tentang beyond the boundaries tadi, jadi kira-kira Laozi itu punya konsep of return. Jadi inilah maksudnya melampaui dari kausalitas di sini. Melampaui konsep of return itu bisa dimaknakan dua, yaitu return to the opposite atau circular meaning. Jadi A bisa menjadi B, B bisa menjadi A bisa menjadi B, bisa menjadi C, bisa menjadi, jadi dia bisa berputar gitu ya. Kalau kausalitas kan tidak sirkular, jadi dia muter. Atau yang lebih dalam lagi bisa return to the pre-phenomenal stage. Gambarannya seperti ini. Ini gambaran yang kita akan masuk gambaran yang pertama dulu. Jadi return to the opposite atau circular movement itu jadi kira-kira mungkin gambarannya paling gampang begini. Jadi ya itu dengan itu cuman nggak ada bedanya, itu cuman kayak event aja. Ya, apa namanya, bukan suatu yang punya esensi, tapi cuman event, tahu cuman muter begitu kan. Nah, dan sebenarnya mungkin ya ini penafsiran saya saja. Ada puisi dari apa namanya Robert Frost ya, dari salah satu yang terkenal ya, apa namanya, penulis sastra barat ya. Jadi ini tentang mending wall, jadi tembok pembatas. Jadi diceritakan di sini kan dua orang, yang satu mengatakan, ini yang pencerita sini adalah ada orang yang tidak suka apa dinding gitu kan. Tapi itu penjelasannya panjang, tapi sebentar saya ingin cari yang ya. Jadi ada satu, ini dua orang tetangga yang kemudian dipisahkanlah mending wall itu. Jadi kemudian yang satu mengatakan, kenapa sih kita harus apa namanya semacam ini hidup di dalam boundary semacam itu? Kenapa kita nggak itu dihapuskan saja? Tapi kemudian yang tetangganya cuma mengatakan ya cuman he only says good fences make a good neighbor, ya kan? Jadi cuman begitu aja ya. Pokoknya ya begitu aja. Jadi ya, ini kan sebenarnya gambaran dua orang, yang satu sudah mikir kenapa sih, sudah mempertanyakan, tapi yang satu ya enggak lah, kenapa ya gini gitu kan ya. Jadi he will not go behind his father saying, and he likes having to thought of it so well. He says again, good fences make a good neighbor. Jadi itu cuma diulang-ulang karena itu sudah ada tradisi, sudah itu tadi kan sudah sangat normal gitu. Jadi ya kenapa harus dihilangkan? Jadi kenapa ya kita hidup gini aja, apa boundaries itu mungkin semacam itu. Nah, ya kritik kausalitas tadi adalah kembali ke return ke opposite tadi. Sebenarnya salah satunya bagi Zhuangzi itu dia sangat suka dengan konsep kehidupan dan kematian untuk ilustrasinya. Jadi maksudnya begini, kalau kehidupan dan kematian ini agak levelnya agak naik ya, tidak hanya tadi apa gula menyebabkan manis gitu, tapi ini dalam arti kehidupan dan kematian itu biasanya kan dianggap punya esensi atau punya apa namanya makna yang berbeda gitu. Sehingga orang itu pada takut mati gitu kan. Sementara Zhuangzi justru dengan penolakan terhadap tadi adanya apa namanya properties, adanya apa namanya esensi gitu, kemudian antara esensi kehidupan dan kematian kan juga dicoret. Jadi hanya ada kehidupan dan kematian yang sebagai event aja gitu. Maksudnya tidak apa namanya, tidak suatu yang beda begitu. Nah, makanya kemudian nih dia pakai banyak contoh itu ya, tentang kehidupan dan kematian. Dia memang suka menggunakan, misalkan ada ketika seorang guru yang meninggal gitu kan, yang lain pada nangis, kemudian kenapa ini kok kamu nggak nangis gitu kan? Oh, kematiannya apa namanya Laozi ya, jadi yang lain pada nangis, kemudian nangis. Terus kemudian kenapa gitu kan, harus bersedih, karena itu kan sebenarnya
apa ya namanya, tidak bukan suatu yang esensial begitu kan, sehingga dia justru hidup bisa dengan tenang gitu kan. Nah ini kan, by accepting the transformation of nature, jadi sirkular tadi, we free ourselves from the bondage of capricious emotion ya. Jadi karena justru dibatasi semacam itu, kita tuh justru hidupnya sengsara. Jadi kalau dikaitkan dengan politik tadi sebenarnya ya karena kita tidak memahami tadi apa namanya, kita terjebak dalam esensialisme gitu kan, sehingga kita itu ya justru misalkan karena itu dianggap misalkan miskin dan kaya misalkan, itu kan beda itu kan ya, kemudian akhirnya menaklukkan yang lain, mengeksploitasi yang lain, itu gitu kira-kira macam itu. Jadi bagi dia bukan esensi yang harus ditetapkan, tapi esensi yang harus ditinggalkan gitu. Ini juga semacam ini antara hidup dan mati juga kan, antara ngelihat tengkorak gitu kan di jalan gitu kan, apa namanya, kemudian ya ada pertanyaan semacam ini, are you suffering right now, am I happy right now. Jadi sebenarnya apa ya, antara apakah yang dia sendiri yang hidup itu yang lebih dulu atau lebih kematian, itu kan sebenarnya dia sedang menggoncangkan esensi batas-batas antara kehidupan dan kematian juga, jadi semuanya ditolak. Nah ini kan juga sama. Jadi dengan that is the transformation of thing. Ya, jadi itu hanyalah flow ya, hanya aliran ya. Makanya kemudian air kan sering dipakai cuman aliran gitu. Nggak ada kausalitas, nggak ada batasan-batasan semacam itu. Nah ini juga penolakan terhadap batas-batas kan, bukan begini, bukan N, jadi ya tidak ada limitasi. Tidak ada starting point, tidak ada limitasi. Nah sebenarnya tadi kan kita menjelaskan yang di sini ya, circular movement di sini. Jadi A, B, C, D, F, G ini sebenarnya hanya sirkular saja, tidak ada esensinya dan lain-lain. Tapi di dalam Taoisme tidak hanya membahas soal di sini, bahwa kita melampaui di sini, tapi kita juga ada tentang melampauan itu ke sini. Jadi A pada saat yang sama itu adalah B. Ya kalau sini kan bisa, jadi kan A itu bisa menjadi B, bisa menjadi C begitu kan. C bisa menjadi D, bisa menjadi E, atau F bisa menjadi E, D menjadi C. Tapi kalau sini A itu juga A, B, C, D itu serentak. Gitu kan. Ini level yang lebih tinggi. Jadi apa yang disebut sebagai pre-phenomenal world atau chaotic unity. Jadi semuanya serentak. Ini realitas yang lebih tinggi. Kalau tadi kan sebenarnya sedang menggugat cara pandang kita dalam pandang realitas, dan biasanya kalau dalam kajian-kajian yang disebut sebagai eksistensialisme barat itu sebenarnya tapi nggak banyak menyentuh sini. Kalau Taoisme dia menyentuh ke pre-phenomenal world. Nah, kita singgung sedikit. Jadi kira-kira begini. Ini ada berbagai macam musik gitu kan, suara nada dan lain itu. Kalau bagi di dalam Zhuangzi dan lain-lain sebenarnya itu kan karena sebenarnya suara itu satu, cuman dia itu lewat berbagai lubang sehingga itu jadi kelihatan banyak gitu. Jadi sebenarnya itu begini, yang ini itu sebenarnya juga lebih, ini ya masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Ini tuh sebenarnya pada hakikatnya itu kita kayak cahaya itu kan sebenarnya kan satu ya putih ya kira-kira, tapi dia bisa ada merah, ada ya, kita kan ngelihatnya itu yang ini merah, hijau, kuning ya, kita nggak ngelihat yang di belakang begitu ya. Di belakang realitas kira-kira semacam itu juga musik, kita ngelihatnya kok ada bermacam-macam ya, berarti banyak itu kan, tapi kita nggak ngelihat itu asal bunyi itu dari mana kan begitu. Angin itu maksudnya, angin itu satu, dan ini juga semacam itu. Jadi ini kritiknya juga pada Konfusianisme, bahwa ini ada misalkan ada berbagai macam buku ya kan, halaman-halaman, ini banyak ini, tapi bagi Zhuangzi Konfusius itu bermain di level ini. Jadi kemudian ada banyak tulisan. Tapi kalau di sana yang nulis cuma satu orang, tapi di balik tulisan ada mind gitu kan. Ada satu mind itu yang kemudian tidak dijangkau oleh dalam teorinya, filsafatnya Konfusianisme tentang esensialisme. Karena esensinya kan ini, esensi dia merupakan ada eksistensi di balik ini yang lebih tinggi lagi ya. Jadi dia realitas di balik, jadi beyond realisme kira-kira gitu.
semacam itu. Dia Taoisme banyak meyakini ada beyond realisme, jadi alam di balik alam yang nampak gitu kan. Ya, jadi misalkan ini contoh aja tapi kita bisa lewati. Nah, kenapa ada alam yang di balik itu realitas yang lebih tinggi gitu? Sebenarnya bukan tinggi, tapi realitas yang bukan permukaan ya, dia lebih dalam lah kira-kira semacam ini. Ini contoh yang menarik. Jadi misalkan ada pohon istilah useless sama useless ya. Jadi apa yang tidak berguna dan berguna. Jadi ini kan tadi yang seperti yang dikatakan sebenarnya dalam peta tadi loh. Ini kok kadang-kadang dikatakan useless, kadang-kadang dikatakan tidak useless begitu kan. Jadi kemudian yang mana, ada yang tanya. Ada murid yang tanya pada Chuang-Tzu, ini kok gimana ya, kok beda-beda semua ini gimana? Nah, katanya dia hanya ada satu cara untuk mana yang benar, mana yang salah tuh. Jadi sebenarnya dalam konteks tertentu Chuang-Tzu atau Taoisme itu juga meyakini adanya tanda kutip itu kebenaran yang mutlak itu ada. Tapi dengan cara masuk ke dalam Tao itu sendiri. Jadi dia naik ke realitas yang lebih tinggi, baru kita memahami sendiri, baru kita merasakan. Itu harus dirasakan. Kita harus dirasakan mana yang benar. Kalau tadi kan petanya, sebenarnya peta tadi kan tidak merepresentasikan dunia. Kalau kita Dao itu ya ibaratnya kalau ini mungkin sains gitu, kita pakai contoh yang walaupun sebenarnya contohnya nggak terlalu tepat ya. Kita naik ke luar angkasa terus kita melihat ini kayak gimana sih. Kalau itu tuh ibaratnya kita lepas dari level fenomenon, kita ke pre-fenomenon, jadi kita bisa merasakan mana itu sebenarnya. Yaitu the only way to get out of this boundary is to ride along with the Tao of nature. Jadi disinilah pentingnya. Kalau tadi kan Confucius dengan esensinya itu the way of man, the way of human. Kalau di sini adalah the way of nature. Jadi kita ada masuk ke mana realitas yang lebih dalam gitu. Jadi kita baru bisa dalam di komik ini ya, kita baru mentransendensi diri, baru kita paham. Nah, jadi intinya adalah kausalitas itu itu adalah dilihat oleh ordinary man. Nah, Taoisme kira-kira Chuang-Tzu misalkan mengatakan bahwa kita harus melampaui itu di sini. Jadi kita tidak lagi melihat ini sebagai sesuatu yang terpisah, sesuatu yang terdikotomi, sesuatu yang ada boundaries-nya, tapi semuanya itu adalah flow gitu kan. Circular flow gitu kan. A jadi B jadi C, jadi nggak ada esensi sama sekali. Tapi dia juga menekankan tidak hanya penolakan terhadap esensi di level ini, tapi ada juga yang lebih tinggi disebut sebagai the way of Tao tadi. The way of Tao tadi ada yang disebut sebagai perfect man. Ini perlu latihan kalau sebenarnya Chuang-Tzu nanti lebih banyak mendalami soal bagaimana dari ordinary man itu bisa menjadi perfect man atau manusia sempurna untuk mencapai ke level ini. Tapi karena di sini kita tidak membahas soal yang itu, setelah kita menekan pada kritik kausalitas adalah ya pertama ini, kalau sini dihilangkan esensinya, jadi A, B, C dan lain-lain sebenarnya tidak menjadi tidak menjadi suatu yang dimungkinkan untuk kausalitas terjadi karena semuanya sama gitu kan. Tidak ada esensinya. Dan di sini sebenarnya level yang lebih tinggi lagi. Ini semuanya mau esensi apa? Serentak kok. Ya. Di sini juga realitas yang lebih tinggi. Jadi serentak itu gimana? Semuanya terjadi pada saat itu juga mengalami semuanya begitu kan. Ini sebenarnya kalau tadi dikaitkan dengan naga Arjuna ya, ini ya level ya enlightenment itu gitu kira-kira semacam itu. Nah, ini mungkin akan bahas. Ini saya sudah berapa lama ya, Mas Dimas? It's okay, Mas. Lanjutkan kalau memang masih belum selesai ya. Iya, oke. Saya akan. Ini apakah masih butuh waktu di atas, let's say, tapi kalau kita kita anukan aja, kita jadikan diskusi aja dulu karena mungkin nanti butuh. Oke, berarti kita pause di sini sebelum kita melihat apakah ada kemungkinan kita melanjutkan kritik atas Hume ya. Baik.